Bagaimana tidak ditampar, dijambak, dicekik, dicakar, bahkan pendorongan yang membuat sang istri tidak berdaya dilakukan oleh AAS tanpa ampun. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Kalau kamu lihat ini dan ini, itu bukan rekaman CCTV biasa. Seorang wanita berinisial IGF berusia 32 tahun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri berinisial AAS berusia 40 tahun warga Surabaya. Yang lebih ironisnya, sang istri mengalami KDRT sejak tahun 2023. Momen paling memilukan terjadi saat sang istri hamil usia kandungan 7 bulan. Jelas-jelas kapan ngomong dek sabar-sabar. Sing gak sabar dek iku kon. Gak usah sing gak sabar iku kon ngocot. Apaan Alvaro gak sabar? Sing gak sabar iku kon. Ada ngomong nak sabar nak. Sing gak sabar sing ngamui dek itu siapa? Gak usah lus-lus tadi kamu ngamui dek. Ini gak sakit. Betul apa gak sakit tadi ya? Lah, sekarang sing kerjaan aja di situ siapa? Yang keluar di situ siapa? Yang ngaji di situ siapa? Hah? Yang ngaji di situ siapa? Hah? Sang suami dari latar belakang berpendidikan dan bekerja di salah satu institusi perbankan ternama di Indonesia. Sangat miris, seseorang yang berpendidikan dan bekerja di bank ternama dapat melakukan hal yang sangat keji kepada istrinya sendiri. Seorang istri yang harusnya dijaga dan bukan malah disiksa. Alasan kenapa seseorang sulit untuk meninggalkan hubungan toksik, layaknya KDRT. Alasan mengapa sulit melepaskan diri dari hubungan KDRT? 1. Anak-anak. Banyak survivor KDRT merasa khawatir apakah keputusan berpisah adalah langkah yang tepat. Mereka juga harus memikirkan tentang hak asuh anak serta dampaknya bagi masa depan anak-anak. 2. Harapan dan siklus kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengikuti pola tertentu. Fase bulan madu, hubungan terasa harmonis dan penuh kasih. Fase ketegangan, mulai muncul tekanan dan konflik. Fase kekerasan, terjadinya kekerasan fisik, emosional, atau verbal. Setelah itu, pelaku biasanya kembali menunjukkan sikap manis sehingga korban menaruh harapan bahwa hubungan akan kembali membaik. Inilah yang membuat korban sering ragu untuk pergi. 3. Ancaman. Pelaku KDRT sering menggunakan ancaman seperti mengancam akan melukai korban, anak, atau anggota keluarga lain. Rasa takut inilah yang membuat korban merasa tidak punya pilihan selain bertahan. 4. Faktor finansial. Meskipun menyadari bahwa hubungan tersebut toksik, banyak korban KDRT tidak memiliki kemandirian finansial atau tempat tinggal alternatif. Kondisi ini menimbulkan ketakutan dan keraguan untuk benar-benar memutuskan berpisah. Tips lepas dari hubungan toksik atau KDRT. 1. Sadari dan akui situasi. Jangan menormalisasi kekerasan. Jika pasangan sering melukai secara fisik, verbal, atau emosional, itu sudah termasuk kekerasan. Sadari bahwa kamu berhak untuk hidup aman, dihargai, dan dicintai dengan sehat. 2. Bangun support system. Ceritakan pada orang yang bisa dipercaya, keluarga, sahabat, atau komunitas perempuan. Jangan merasa harus menanggung beban ini sendirian. 3. Siapkan rencana aman. Simpan dokumen penting, KTP, kartu ATM, akte anak, dan lainnya di tempat aman. Siapkan sedikit dana darurat atau rencana tempat tinggal sementara. Buat kode rahasia dengan orang terdekat jika butuh bantuan darurat. 4. Konsultasi dan cari bantuan hukum. Di Indonesia ada layanan seperti Komnas Perempuan, LBH Apik, atau P2TP2A di tiap daerah. Laporkan jika kekerasan membahayakan keselamatanmu. Hukum melindungi korban KDRT. 5. Pulihkan mental dan emosi.
Trauma dari KDRT tidak sembuh instan. Jangan ragu untuk mencari konselor atau psikolog. Tuliskan perasaanmu atau ikut support group agar tidak merasa sendirian. 6. Bangun kemandirian. Mulai pikirkan kemandirian finansial, pekerjaan, usaha kecil, atau skill. Dengan mandiri, kamu punya lebih banyak kendali untuk keluar. Ingat, tidak ada alasan untuk kekerasan. Cinta sejati tidak menyakiti. Jangan bertahan dengan harapan pasangan akan berubah, karena siklus KDRT biasanya berulang. Tentang mencintai diri sendiri dalam kasus hubungan toksik atau KDRT. 1. Kamu layak dicintai tanpa syarat kekerasan. Jangan pernah mengira kekerasan itu harga dari cinta. Cinta sejati tidak membuatmu takut, cemas, atau hancur. Kalau seseorang mencintaimu, mereka akan melindungi, bukan menyakiti. 2. Harga dirimu tidak ditentukan pasanganmu. Seringkali pelaku KDRT merendahkan korban agar merasa tidak bisa hidup tanpanya. Ingat, keberhargaanmu tidak bergantung pada siapa yang ada di sisimu, tapi pada siapa dirimu sebenarnya. 3. Tubuh dan hatimu adalah rumahmu. Rumah tidak seharusnya dipenuhi luka. Jika seseorang membuat rumah dalam dirimu dipenuhi trauma, berarti saatnya melindungi rumah itu. 4. Mencintai diri sendiri bukan egois. Kadang korban takut dibilang egois kalau memilih pergi, apalagi kalau sudah ada anak. Padahal, meninggalkan hubungan beracun adalah bentuk kasih sayang tertinggi pada dirimu, dan juga pada anak, karena mereka butuh contoh cinta yang sehat. 5. Lepaskan rasa bersalah. Tidak ada yang salah denganmu hingga membuat pasangan berhak menyakiti. Kekerasan bukan salah korban, dan kamu tidak perlu terus-menerus menyalahkan diri sendiri. 6. Mulai bangun dirimu kembali. Cintai dirimu dengan cara kecil. Rawat tubuhmu, isi pikiranmu dengan hal positif, berikan waktu untuk hobi, dan pelan-pelan bangun kembali kepercayaan diri. Ingat, mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk lepas dari siklus kekerasan. Karena ketika kamu sadar kamu layak hidup bahagia dan aman, kamu akan lebih kuat untuk berkata, "Cukup, aku berhak hidup lebih baik." Bisa dapat lagi kan ini. Jangan, gue berbeli anjing.